akhlakul karimah. Akhirnya mereka terbuka pikirannya, menyadari bahwa semua ini nggak benar, semua ini hanya provokasi. Dan setelah diselidiki polisi, ternyata itu bukan seorang muslim pelakunya, orang asli situ pelakunya, masih anak muda dan beragama bukan Islam. Akhirnya banyak yang masuk Islam dari kejadian itu. Masya Allah, cara Allah untuk memberikan hidayah kepada orang-orang. Ya Allah. Ya, apalagi hari ini itu gencarnya media sosial. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan berita yang masuk, dengan berita yang kita terima. Hati-hati. Harus kita saring, harus kita filter dulu. Iki temenan opo hoax. Iya kan? Karena hari ini hoax dan realita itu sulit untuk dibedakan. Apalagi zamannya AI hari ini. Iya kan? Semua bisa ditiru, semua bisa diduplikat. Apa yang nggak bisa sekarang? Sekali lagi, ucapan bisa melukai, merendahkan, bahkan memancing emosi. Namun disitulah letak ujian kita. Apakah kita mengikuti hawa nafsu untuk membalas atau memilih jalan yang Allah ridho? Nah ini. Ya. Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 10, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Nek ono tangga omongane gak enak ya. Omongane pedes, ngalang-aling sambel sing jeneng mulet kae. Sabar dihindari aja wis. Tak usah dibales sing aneh-aneh. Kok gak iso kan? Ya pegel lah ngomong apa pedes koyo ngono. Nah itu ujiannya di situ. Ini kata Allah ya. Dan bersabarlah terhadap yang mereka ucapkan. Jauhilah mereka dengan cara yang baik. Mama ini biasa orang majelis rasa-rasan. Nah ini. Nek orang rasa-rasan jenengan nimbrung apa? Jenengan ngalih Bu. Gitu. Wah nek rasa-rasan nek gosipi pas angkat-angkat itu ya enak aja, enak. Lu rasa-rasan itu enak Bu, asli enak. Oh diibaratnya seperti makan daging, iya. Daging enak loh bener. Enak daging itu. Cuma ini bangke. Nah jenengan seneng rasa-rasan berarti makan daging sing rupa bangke dulure dhewe ya ora rasane. Ya daging boleh gak enak wong bangke. Jadi itu ya, berkenaan dengan ujian lisan. Lisan itu bisa kita arahkan untuk menjadi orang yang pandai bersyukur, atau sebaliknya, justru karena lisan kita jadi terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi yang pertama, cara bersyukur adalah melalui lisan, minimal mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan adalah melalui hati. Ya apa tak? Bersyukur melalui hati. Ya ngakoni bahwa nikmat ini yang ada ini, yang aku terima hari ini, aku yakin bahwa nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita bersyukur pada Allah melalui hati. Sering kita di pulau apapun, ya. Oleh nikmat alhamdulillah, tapi di dalam hati mikir gak karena pinterku, gak karena usahaku, gak iso tembus. Kadang saya masih seperti itu. Jangan ngoten nah. Lisannya mengucap alhamdulillah, tapi hati ini, wih gak karena usahaku, gak aku prono man yo. Gak iso ngene. Ini berarti hati kita masih belum bersyukur atas nikmat Allah.
Jadi hati dan lisan ini harus satu frekuensi. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang lain di mulut, lain di hati. Allah nggak kepingin orang seperti itu, nggak mau menerima orang seperti itu. Allah maunya itu apa yang ada di mulut sesuai dengan apa yang ada di hati. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam aktivitas hati ini bagaimana mengelola hati menjadi hal sangat penting. Makanya sampai ada kajian manajemen kolbu dulu ya. Ingat masanya Akib. Ingat sampai ada lagunya, ya lagu itu. Jagalah hati, jangan kau nodainya. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu saking pentingnya hati. Bahkan hati itu bukan. Dalam salah satu hadis, hati itu kolb ini diibaratkan adalah sebuah raja. Raja bagi tubuh manusia. Iya. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, ada segumpal darah. Yang mana apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Dan sebaliknya apabila daging ini buruk, maka buruklah manusia itu. Segumpal daging ini adalah hati, kolbu. Aktivitas hati terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, ikhlas, dan rela dengan apa yang sudah ada. Selain mengakui nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus melatih hati kita untuk ikhlas, rela, qanaah terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang-orang yang pandai bersyukur tentu lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya, terlepas apakah mereka termasuk orang yang sukses atau belum sukses. Jadi rasa syukur itu gak harus menjadi sukses, ya kan? Kadang kita ini bersyukur nek karepe keturutan, nek karep gak keturutan gak bersyukur, ya. Sering-sering kan kita gitu kan? Sering sekali kita ini, aku nek wis tercapai aku akan bersyukur, nek kurang tercapai gak bersyukur, aku kurang tercapai. Nah itu keliru. Bersyukur itu setiap saat, setiap waktu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau kita bersyukur meskipun belum sukses, insya Allah akan mendatangkan nikmat yang lain. Janji Allah yang apa nih? Ibrahim ayat 7, ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi utu dari anal. Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nek kue pandai bersyukur pasti tak tambah nikmatku. Tapi nek kue ingkar, kalau kamu ingkar, azabku sangat penting. Makanya masih belum sukses, masih belum tercapai, bersyukur itu wajib. Karena dengan bersyukur akan ditambah nikmatnya. Bisa-bisa kesuksesan akan kita raih. Jadi apapun kondisi kita selanjutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang saya begini, jenengan nggak ada arto 1 juta, ya. Terus sing 100.000 hilang. Kira-kira jenengan sedih atau bersyukur? Sedih. Kebanyakan gitu. Itu sing kehilangan 100.000, mendane kehilangan kabeh. Ya napa ta? Nangis.
Seharusnya kehilangan mek 1.000 bersyukur alhamdulillah ya Allah, mek hilang 1.000 pindahane hilang kabeh lek gak iso belon.